setelah makan sekarang gue mau temuin teman-teman gue yang tahu percis perjalanan gue dari awal sampai gue bisa berkomedi sampai bisa gue main-main di TV. Yuk kita ketemuin teman-teman gue. Tuh lagi pating celonok orangnya. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mana Ukon? Ukon mana Ukon? Ukon sini Kon. Bawa aja. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kon sini Kon. Ukon. Nah ini Bang Ole. Ya ini Bang Ole. Dia kebetulan anak dari Pak RW 07 Pak Yakub Nur. Nah terus ini Bung Jimmy. Dia juga tinggal di belakang, termasuk temen gue nongkrong pada waktu di saat-saat gue masih berteater di daerah sini. Terus masih dia tahu persis perjalanan gue sebagai kuli bangunan sebelum gue beranjak ke dunia seni sebagai pemain komedi. Ini juga Ukon. Nah Ukon ini adalah salah seorang anggota berteater dulu waktu zaman kita bikin pementasan 17 Agustus ya. Nah, jadi di Karang Taruna. Oh, di Karang Taruna. Judulnya apa Kon waktu itu? Kan lu masih ingat lu? Komedi pokoknya. Komedi Kuntilanak Baru Muncul. Kuntilanak Baru Muncul judulnya. Dulu dia perannya sebagai Utai. Gue bikin aja tuh skenario gue yang bikin. Karena pada waktu itu kan nggak ada kegiatan lah. Kebetulan ada Pak RW. Pak RW sini Pak RW. Pak RW. Nah, sini Pak RW mana bangku? Pak RW ambil bangku Pak RW. Nah, sini Pak RW sini. Ini Bapak Ali, Bapak Nur Ali. Dia kebetulan RW di sini periode 2018. Oh, 2018 sampai 2021. Insya Allah dia bakal mimpin DKI juga nanti Insya Allah. Doain aja mudah-mudahan. Dia sekarang dia baru beranjak ke RW. Ada mobil lewat dulu. Bang Opi. Ya, apa kabar Bang? Bang Opi. Alhamdulillah Bang Opi. Saya Bang Opi. Jemput coklat dulu. Cakep. Oke, siap. Rumah dong Bang Opi. Insya Allah ntar kapan ada main. Insyaallah. Oke. Ya Bang Opi, assalamualaikum. Nah, Pak RW Ali juga di sini salah satu teman gue yang dulunya juga pernah berteater di panggung 17 Agustus ya. Jadi dia tahu percis perjalanan gue pada saat berteater dan ngikut kegiatan-kegiatan di RW 07. Ya ini sih emang teman dari kecil, terus juga apa sih namanya teman teater, belajar teater sama dia sebetulnya. Dulu diajak ngaco aja sama dia, ngikut aja ngaco, gitu loh. Memang, nah ini mungkin jarang yang tahu kalau latar belakang seorang Opi Kumis dulu bagaimana, itu mungkin jarang yang tahu. Saya buka sedikit. Nah, biar gini-gini sekarang boleh dibilang udah jadi artis. Tapi kehidupan dulunya pernah jadi tukang batu. Betul. Kuli bangunan. Ini dijalanin. Kuli bangunan dijalanin. Terus pokoknya hal-hal yang kira-kira mau dapat duit dijalanin sama dia karena punya tanggung jawab. Waktu itu seorang istri, belum punya kerjaan, tetapi konsen sama teater, konsen sama seni. Nah sampai sekarang saat seperti ini nih, jadi sekarang seperti ini jadinya gitu. Karena kalau dia konsen dengan teater, dengan seni, ya alhamdulillah sampai saat ini seperti ini. Karena saya belajar sama beliau ini tadinya memang di Karang Taruna dan juga dulu juga mantan ketua Karang Taruna ini kelurahan Cililitan RW 07 mantan ketua Karang Taruna juga. Jadi kita berkolaborasi, kita main, kita berantem, kita macam-macam lah sama Opi ini gitu. Cuman ini brengseknya bapak saya dibawa-bawa mulu. Yang gue suka cerita di stasiun TV yang namanya Haji Harun, yang paling Betawi paling lucu. Nah Haji Harun itu sebenarnya bapaknya dia. Oh. tapi ya kebetulan orang tua udah almarhum, ya. Emang udah dekat. Beliau juga pelayaran juga tahu kalau Opi memang suka bercanda itu aja. Ya pokoknya gini, pada dasarnya begini. Ini khususnya buat anak-anak muda nih yang insya Allah pada nonton channel Opi Kumis 17. Yeah. Pesan dari gue nih yang lebih tua dari lo semua, yang penting kita semangat aja kerja. Mau kerjaan apaan aja jalanin aja, yang penting halal. Kedua, kita sebagai anak-anak muda
Yang penting satu yang paling banget harus diingat, jangan sampai kena narkoba. Nah, itu yang paling penting. Kita jalanin. Gue dulu jadi tukang bangunan. Setiap rumah-rumah orang kampung gentengnya bocor, gue naik betulin. Cuma karena kita rajin untuk cari di mana ada rezeki, pasti Allah bakal bukain di mana pintu rezeki. Termasuk nih, Bang Oleh juga tahu percis saksi hidup. Ini anaknya Pak RW, Pak Yakub, tahu percis perjalanan gue. Silakan ditanya langsung. Saya kenal Bang Opi dari sejak dia lahir sampai sekarang. Dia lahirnya di rumah, pakai dukun kampung. Pas dia keluar, ditaruh di atas tetampah. Ya, kelar dia taruh tetampah, diazankan sama orang tuanya. Dan dikomatkan. Benar. Setelah itu, ya udah saya tinggal. Yang namanya kita sudah kenal. Lama kelamaan mereka punya berjuang. Berdikari sendiri, berjalan sana sini untuk mencari nafkah, membantu orang tuanya. Sampai di sana dia berjalan begitu sana kemari sampai dia mempunyai istri dan mempunyai anak pertama, kedua dan ketiga. Saya pun juga tahu semua. Bahkan saya sering berkunjung bersilaturahmi ke rumah orang tuanya. Siap. Jadi Bang, jadi Bang Oleh ini memang yang tahu, karena dia kan umurnya di atas gue, jadi dia tahu persis perjalanan gue. Apa yang dia bilang gue lahir di Tampah tuh bener. Waktu itu gue lahir ditaruh di Tampah, kalau orang Betawi. Untung aja gue gak ketukar sama celana kolor bapak gue. itu yang bahaya. Coba kalau gue ketukar, akhirnya kolor bapak gue dibedong, guenya dilepasin sembarangan. Nah ini Bung Jimmy juga saksi, temen gue. Bagaimana perjalanan gue, silakan tanya Bung Jimmy. Memang benar, ini nakal-nakal sedap. Kemana-kemana, Opi kumis. Sampai teater ini memang berjalan sampai ke tim Taman Ismail Marzuki. Dan dapat diakui oleh Faruk Afero. Faruk Afero termasuk salah satu bintang film memang betul-betul ahli batu dan berlian. Itu kira-kira. Jadi perkumpulan kita seminggu sekali sama Z, suaminya Elvi Sukais. Nah, itu kami sering bersilaturahmi situ di tim Taman Ismail Marzuki. Inilah Opi kumis, memang nakal-nakal sedap. Jadi teman gue yang satu lagi adalah teman berteater, yaitu Ade Ukon. Coba silakan tanya Ade Ukon. Yang pertama, saya sebagai teman 85, saya waktu itu masih jadi pegawai negeri 1 tahun. Cuman diajak main teater hanya sekedar iseng mengetahui 85 saking gak tahannya bantingan dari ketua Karang Taruna, saya wakilnya, saya yang akhirnya maju jadi ketua Karang Taruna. Terima kasih. Tapi dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, dari mulai teater sampai dia, bahkan pada saat dia rumah tangga punya anak 3, Allahu Akbar, nggak punya apa-apa, susu pun nggak kebeli. Itu namanya Opi. Itu namanya Opi. Maaf kata, bukan rahasia, nggak kebeli susu. Tapi alhamdulillah dengan semangat inovatif sesuai dengan yang dia punyai, karakternya sebagai pemain sinetron, alhamdulillah tercapai apa yang sekarang wujudkan. Judulnya saya hanya bersyukur sebab Allah telah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Semakin Opi lo bersyukur, aku akan tambah nikmatnya. Tapi jangan coba-coba lu mengangkari nikmatku. Ajab gua akan lebih-lebih. Tapi alhamdulillah, walaupun bagaimana, seorang Opi tidak akan sunyi, tidak akan lepas dari apa orang Betawi, daripada rukun Islam yang kita laksanakan. Sampai itu yang hebatnya. Hebatnya Opi, saya salut. Sampai sekarang saya cuman alhamdulillah gua punya kawan berhasil. Walau bagaimana sering dipoto sama dia, saya sering bertemu, saya foto, saya share ke grup saya, sampai saya dibilangin, itu siapa? Lu kenal di mana? Dia nggak tahu siapa itu Opi. Karena kebetulan juga alhamdulillah Allah mentakdirkan saya punya sepupu nikah dengan adiknya. Tambah kuatlah persaudaraan semua yang ada di sini. Itu emang dia lahir, saya nggak tahu persis karena saya tahun 82 di sini, 85 berkecimpung dia masalah Karang Taruna. Itulah gambaran Opi yang saya salut pada Opi kumis. Selamat berkreasi kembali. Semoga Allah selalu melindungi dan
menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah, semuanya anaknya anak yang solehah dan soleh. Dukung Bapak dengan sepenuhnya. Yang apa katakan tadi, tolong anak remaja yang telah digemborkan, jauhi narkoba, perteguh iman semuanya, insya Allah Indonesia bakal jaya. Amin ya robbal alamin. Nah, itu dia, ada Empon. Dia nih memang beberapa tahun gak ketemu gue, ternyata dia udah pinter juga ngeluarin hadis atau firman, karena memang pada waktu zaman Zainuddin ceramah dia selalu ngikut, karena dia ada selalu di dalam kantongnya Zainuddin MZ. Makanya dia bagus. Nah itulah teman-teman gue, terima kasih semua.